Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Amati gambar berikut. Gambar A menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Gambar B memperlihatkan seseorang yang sedang menebang pohon secara sembarangan. Gambar C menunjukkan seseorang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Gambar D memperlihatkan seorang bapak dan anaknya sedang menanam pohon. Gambar A dan D menunjukkan pelestarian alam. Gambar B dan C menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal ini memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Yang keempat, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keenam, perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh, kerusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan.
Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang, apalagi terumbu karang yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal, ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan lambat laun, ikan-ikan akan punah. Mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman, hingga kepada masyarakat luas. Salah satu caranya dengan membuat poster hemat energi. Amati poster hemat energi berikut. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Sekian video pembelajaran dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.